sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Reni Lolotandung, SPD MPD. Saya merupakan salah satu dosen di program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Kristen Indonesia Toraja. Mata kuliah yang saya ajarkan yaitu keterampilan dasar mengajar dan beberapa mata kuliah keahlian lainnya. Mata kuliah keterampilan dasar mengajar merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 5 dengan bobot SKS 2. Mata kuliah keterampilan dasar mengajar ini juga merupakan mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah PLP 2 di semester berikutnya. Mata kuliah keterampilan dasar mengajar membahas 8 keterampilan. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua, keterampilan mengadakan variasi. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Yang kelima, keterampilan memberi penguatan. Yang keenam, keterampilan mengelola kelas. Yang ketujuh, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Dan keterampilan yang terakhir adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Tugas dari ujian akhir semester nantinya, mahasiswa diharapkan mampu memperagakan ke-8 keterampilan itu dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan di dalam mata kuliah ini yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, beserta model yang saya gunakan adalah blended learning. Penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini terdiri dari penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Adapun rubrik penilaian pada mata kuliah ini, yang pertama, partisipasi yang memuat keaktifan, sikap, dan absensi yaitu 10%, kemudian diskusi kelompok 10%, presentasi individu 15%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester berupa simulasi individu sekitar 35%. Berikut ini cuplikan video mengajar yang saya lakukan pada mata kuliah keterampilan dasar mengajar. Selamat sore semua. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Ya, sesuai dengan informasi yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa pertemuan kita hari ini dilaksanakan secara daring via Zoom ya. Saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, saya berharap mudah-mudahan pastikan sambungan internet kalian terkoneksi dengan baik. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada sore hari ini, saya mohon kesediaan salah satu dari mahasiswa untuk memimpin kita dalam doa. Boleh Anis? Silahkan, Anis. Ya, baik Bu, selamat sore Ibu dosen dan teman-teman semua. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing yang beragama Kristen saya pimpin. Baik, kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan pimpinanmu sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Kami akan memulai aktivitas kami, berkati Ibu dosen kami, juga teman-teman kami yang akan menerima pelajaran. Ya Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Anis sudah memimpin kita di dalam doa. Oke, untuk saya langsung saja ya. Saya langsung ke materi saja, nanti di akhir baru kita laksanakan presensi. Ada di saya share nanti di Google. Saya kirim ininya ya untuk presensinya. Oke, untuk materi kita hari ini, materi lanjutannya yaitu keterampilan mengadakan variasi. Ya, saya screen share dulu. Oke, apa PPT saya kelihatan?
Ya, apa PPT saya? Kelihatan, Bu. Oke, Kelihatan, Bu. oke, kelihatan ya. Oke, nah seperti yang kita ketahui di keterampilan dasar mengajar itu ada kan 8 keterampilan. Ya, pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan ada 8 keterampilan dasar mengajar. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, saya fokus membahas keterampilan mengadakan variasi ya. Oke. Oke. Admit all dulu, masih ada teman yang mau yang ikut bergabung. Oke. Ini keterampilan mengadakan variasi. Nah, di materi kita ini ada 4 submateri yang saya akan sampaikan. Yang pertama itu tentang pengertian dari keterampilan variasi. Yang kedua itu tujuan mengadakan variasi. Yang ketiga itu adalah prinsip-prinsip mengadakan variasi. Dan yang keempat itu adalah komponen keterampilan mengadakan variasi. Oke, saya langsung saja di bagian pertama, yaitu pengertian dari mengadakan variasi. Atau sebelumnya saya mau tanya dulu, apa itu variasi? Ada yang bisa menyampaikan Gaya, Bu. saya apa? Gaya mengajar. Gaya mengajar. Oh, gaya mengajar. Terus apa lagi? Variasi. Ada yang tahu mungkin? Yang lain? Apa itu variasi? Ragam. Apa sih? Variasi. Ya, ragam mengajar. Ragam mengajar, oke. Ada yang lain? Cara-cara mengajar. Cara-cara mengajar. Ada yang lain? Suatu proses dalam pembelajaran, suatu proses perubahan dalam pembelajaran. Oke, ya. Nah, yang pertama di sini itu pengertian mengadakan variasi ya. Jadi variasi dalam mengajar itu adalah salah satu upaya yang dilakukan seorang guru dalam proses pembelajaran yang kegiatannya bermacam-macam agar pembelajaran itu tidak membosankan, seperti itu ya. Jadi variasi dalam mengajar supaya tidak terjadi siswa tidak bosan ya di dalam pembelajaran ya. Nah, itu tadi yang pertama ya, pengertian dari variasi. Jadi memang variasi itu diadakan supaya di dalam kelas itu siswanya tidak terasa jenuh, tidak menjadi bosan. Nah, kemudian di sini ada tujuan dari mengadakan variasi. Ya. Tujuannya itu yang pertama, memelihara dan meningkatkan perhatian peserta didik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aspek belajar. Jadi dengan adanya variasi itu dapat memelihara dan meningkatkan perhatiannya peserta didik, seperti itu. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemungkinan berfungsinya motivasi dan rasa ingin tahu peserta didik melalui investigasi dan eksplorasi. Kemudian
Yang ketiga itu membentuk sikap terhadap guru dan sekolah. Kemudian yang keempat, memungkinkan terciptanya pemberian pelayanan pendidikan terhadap kebutuhan belajar setiap peserta didik, sehingga dapat memberikan kemudahan belajar. Yang selanjutnya itu yang kelima, mendorong aktivitas belajar atau cara belajar peserta didik aktif yang berakar tinggi dengan cara melibatkan peserta didik melalui berbagai kegiatan atau pengalaman belajar yang menarik. Ya, sebelum ini saya lanjutkan, mungkin nanti kalau saya paparkan dulu materinya, nanti sempat ada yang bertanya, mungkin nanti di akhir slide ya, setelah saya memaparkan materi baru bertanya, oke? Oke, kemudian, nah, yang ketiga di sini itu ada prinsip mengadakan variasi. Yang pertama itu, perubahan yang digunakan itu harus bersifat efektif. Yang kedua, penggunaan teknik mengadakan variasi harus lancar dan tepat. Yang ketiga, penggunaan komponen-komponen variasi harus benar-benar terstruktur dan direncanakan sebelumnya. Jadi, dalam penggunaan komponen-komponen variasi, memang harus sudah direncanakan di awal. Nanti kita akan bahas tentang komponen-komponen apa saja yang ada dalam keterampilan mengadakan variasi ini. Kemudian yang keempat, penggunaan komponen mengadakan variasi harus luas dan spontan berdasarkan balikan dari peserta didik. Seperti itu. Nah, di komponen keterampilan mengadakan variasi ini ada tiga komponennya, dan ini yang paling penting yang perlu kalian kuasai untuk keterampilan mengadakan variasi ini. Yang pertama itu ada variasi gaya mengajar, yang kedua variasi media dan bahan ajar, dan yang ketiga itu adalah variasi pola interaksi. Oke, nah saya mau ke variasi gaya mengajar dulu. Kan ada 3 tadi, jadi yang pertama itu penggunaan variasi suara. Nah, kita sebagai seorang guru, ketika kita mengajar, seperti ini yang saya lakukan sekarang ya, jadi tidak monoton suara kita itu datar-datar saja. Contohnya penggunaan variasi suara dalam gitu, contohnya begitu ya. Jadi tidak monoton, tidak nadanya tidak datar, tetapi terkadang suara ketika kita mengajar itu suaranya itu harus bervariasi, baik itu tinggi, volumenya tinggi atau rendah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu pemusatan perhatian. Selanjutnya ada kesenyapan. Nah, terkadang guru melakukan kesenyapan itu pada saat atau begini, saya mau tanya dulu, kira-kira kalau kesenyapan, kalau menurut kalian ya, salah satu saja lah, menurut kalian kalau kesenyapan itu biasanya dilakukan pada saat kapan? Kira-kira kesenyapan itu, kalau kalian membayangkan, kira-kira kesenyapan itu kalau seandainya nanti kalian jadi guru dan di dalam kelas kalian mengajar, kalian mengadakan namanya kesenyapan. Kesenyapan itu apa sih? Maksudnya senyap seperti apa? Pada saat kapan kesenyapan itu? Saya, Bu, Ya, menurut pemahaman saya, kesenyapan itu dilakukan oleh seorang guru ketika misalnya pada saat ada tugas yang diberikan kepada siswa baru, salah satu siswa itu ingin memberikan jawaban atas pertanyaan. Nah, disitulah guru mendorong peserta didik yang lain itu untuk senyap sebentar mendengarkan jawaban dari salah satu temannya mungkin. Seperti itu dari saya, Bu. Oke, itu jawaban dari Wanti. Adakah yang lain? Saya, Bu.
mungkin. Oke, silakan. Kesenyapan adalah mungkin salah satu waktu yang diberikan oleh guru kepada siswa untuk berpikir, lebih kepada berpikir atau pemusatan pemikiran. Terima kasih, Bu. Oh iya betul. Kemudian itu betul tadi ya yang disampaikan temannya di kesenyapan. Ada lagi? Saya, Bu. Oke, silakan. Ya, jadi kalau menurut saya kesenyapan itu kayak sengaja dilakukan oleh guru supaya siswa itu kayak tertarik dan tertarik bilang, kira-kira kenapa ini Ibu tiba-tiba diam begitu. Begitu saja, Bu. Terima kasih. Oke, itu dari Jumriani. Saya kira sangat jelas ya, dan mungkin ada yang sudah berpengalaman ya, pernah mengajar dan di dalam kelas itu tiba-tiba mengadakan kesenyapan, tiba-tiba diam seperti itu, tiba-tiba diam dan senyap seperti itu. Jadi sudah benar tadi yang disampaikan temannya ya. Kemudian selanjutnya itu mengadakan kontak pandang. Kontak pandang yang kira-kira yang dimaksud kontak pandang di sini seperti apa? Siapa kira-kira ini yang kontak pandang? Melaksanakan kontak pandang. Apakah siswa dengan siswanya? Atau terkadang mahasiswa melakukan kontak pandang di dalam kelas? Atau bagaimana? Atau mungkin Welly yang melakukan kontak pandang dengan Jumriani? Tidak, Bu. Saya, Bu. Oke, jadi seperti apa? Kalau menurut kami yang disebut dengan kontak pandangnya itu kontak pandang siswa dengan guru. Oke. Seperti apa itu kontak pandang siswa dengan guru? Saat menjelaskan kayak nggak berpatut. Seperti apa? Kontak pandang itu tatapan-tatapan begitu? Tidak, Bu. Pada saat menjelaskan guru memandang peserta didik agar siswa terfokus pada saat proses pembelajaran. Oh begitu, iya. Jadi kontak pandang itu ya pastinya kontak pandang mata ya, namanya juga kontak pandang ya, saling bertatapan Ya. Seperti itu. Ya, Bu. Ya. Kontak pandang itu sebenarnya dilakukan terhadap guru dan siswa supaya siswanya itu terfokus ya. Biasakan terkadang juga ada siswa yang contohnya dalam proses pembelajaran tiba-tiba di belakang itu ada siswa yang ribut, contohnya seperti itu. Jadi biasanya kita mengadakan kontak pandang ke siswa itu untuk memberikan tanda ke siswa itu. Nah, biasanya kan siswa itu, oh kenapa ini Ibu kok tatap saya seperti itu, arah tatapannya Ibu seperti itu ke saya, oh mungkin saya begini tidak memperhatikan Ibu, seperti itu. Jadi itu fungsinya kontak pandangnya. Kemudian variasi gaya mengajar juga ada gerakan dan mimik. Nah, coba bayangkan ketika kalian menjadi seorang guru, bayangkan jika kalian masuk ke dalam kelas itu mukanya datar. Apa yang terjadi, atau mukanya mengkerut atau seperti apa? Bayangkan itu. Jadi itu akan berdampak ke siswanya. Nah, ketika kita juga mengajar, gerakan dan mimik itu perlu. Jadi jangan mukanya datar, sebagai calon guru itu jangan datar terus mukanya ya. Kemudian ada perubahan posisi ya. Nah, jadi seorang guru itu tidak mesti duduk saja ya. Tidak hanya duduk di tempatnya, tapi dia dapat berubah posisi. Baik itu di depan, di tengah, atau di belakang ya. Jadi jangan hanya fokus di tempat duduknya saja. Oke, kemudian saya lanjutkan ya. Nah, di sini ada variasi penggunaan media ya. Nah, di sini ada media visual, audio visual, dan tekstil ya. Nah, saya kira visual ini variasi media itu visual, audio dan audiovisual itu visual yang bisa dilihat, audio yang bisa didengar ya. Saya kira
kalian bisa paham seperti itu. Kemudian ini yang terakhir ini yang paling penting. Ini adalah variasi penggunaan pola interaksi. Jadi ada pola satu arah, pola dua arah, dan pola multi arah. Nah, pola satu arah ini itu hanya guru ke siswa seperti itu. Itu pola satu arah. Jadi seperti ini saya berbicara dengan ke kalian itu hanya satu arah. Nah, kemudian kalau dua arah interaksinya itu, contohnya saya bertanya ke kalian, kalian menjawab kembali seperti itu. Jadi itu dua arah. Kemudian untuk yang tiga arah, pola multi arah itu dari guru ke siswa, kemudian siswa ke guru, dan siswa ke siswa yang lain. Seperti itu. Jadi harus ada pola interaksinya. Seperti itu. Jadi jangan hanya monoton, hanya gunakan satu arah saja. Tetapi lebih bagus yang kita gunakan di sini adalah pola multi arah. Seperti itu. Oke, jadi itu saja penyampaian materi dari saya. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Jika ada yang ingin bertanya. Adakah yang ingin bertanya? Saya, Bu, mungkin bisa bertanya, Bu. Oke, silakan, Anis. Kalau misalnya contoh variasi guru mengajar yang paling tepat untuk kelas rendah itu contohnya gimana, Bu? Oke, jadi oh ya, terima kasih ya Anis ya. Oke, pertanyaannya Anis itu variasi yang digunakan untuk kelas rendah ya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan yang mana yang paling tepat itu tidak ada ya. Maksudnya semuanya bisa digunakan. Variasi gaya mengajar, variasi media, dan variasi pola interaksi itu semuanya wajib dilaksanakan di dalam kelas supaya siswa tidak bosan. Dan variasi itu untuk variasi media yang pastinya variasi media, variasi gaya mengajar, dan pola interaksi kita sesuaikan dengan ya itu tadi tingkatan kelasnya ya. Nah, tidak sama, iya, Bu, ya. Tidak sama. Contohnya media yang kita gunakan di kelas rendah dengan media di kelas tinggi itu berbeda ya, tidak sama seperti itu. Oh iya, Bu, ya. Oke, masih ada lagi? Oke, Bu, untuk referensi lanjutannya karena saya sangat tertarik dengan materi hari ini. Karena kita lewat virtual, bolehkah saya pinjam nanti referensi, Bu? Atau nanti kita dikasih untuk ambil di mana referensinya? Karena saya pikir ini sangat membantu kami, Bu, nantinya kalau kami PLP 2 atau praktek lainnya atau micro teaching, Bu. Terima kasih. Oke, untuk nanti masalah referensinya, ini yang PowerPoint-nya nanti saya akan share ya, untuk dipelajari. Oh iya, Bu, iya. Oh iya, Bu, itu maksud saya. Iya, Bu. Sudah mengerti ya, Nis ya? Iya, Bu. Terima kasih, sangat mengerti. Iya. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Oke. Jika tidak ada yang bertanya, untuk perkuliahan hari ini saya akan akhiri. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan sebuah tugas. Tugasnya nanti saya akan kirim, kalian mengamati sebuah video pembelajaran. Kalian akan mengamati khusus kegiatan keterampilan variasi guru di dalam mengadakan variasi mengajar ya. Jadi nanti saya akan kirimkan lembar observasinya, kalian mengamatinya. Nanti pertemuan berikut baru dikumpulkan ya, seperti itu. Oke? Sudah mengerti ya? Mengerti, Bu. Ibu. Oke, kalau begitu perkuliahan kita hari ini saya tutup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Terima kasih atas partisipasinya semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore, Bu. Terima kasih. Sore, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.